Oke, kita lanjut ya. Karena ada sebulan lagi ya UASnya gitu. Bab pertama itu tentang elastisitas ya. Elastisitas. Nanti ini soal nomor satu di UAS ya. Oke, kita ya nanti kakak jelasin sambil di pertengahan ya. Biar kita kenal dulu contoh-contoh atau tipe-tipe soalnya. Kayak yang gini nih. Eh, sebuah silinder berbahan karet dengan panjang 0,03 meter dan luas penampang 0,006 meter persegi menempel pada dinding. Terada gambarnya ya. Menempel pada dinding secara horizontal. Secara horizontal. Oke. Di bagian ujung karet, di bagian ujung karet terikat sebuah beban. Terikat sebuah beban bermasa, masanya kita berarti ya, bermasa 60 kilogram. Kemudian ketika beban disimpangkan sedikit gitu, ya, sedikit pada arah vertikal, pada arah vertikal dan dilepaskan terjadi gerak harmonik, terjadi gerak harmonik dengan frekuensi sudut dengan frekuensi sudut 80 radian per second. Nah, yang ditanyakan modulus geser. Ini ada beberapa istilah baru. Modulus geser karet, ya. Intinya modulus geser karet adalah titik-titik megapascal. Oke, kita coba kerjain ini. Ini ada gambarnya. Kalau secara sederhana, skemanya seperti ini. Jadi ada dinding, ya. Kemudian ada batang. Nah, kemudian di bawahnya ada beban. Nah, si beban ini tentu saja memiliki massa ya, maka ada gaya berat kan mg gitu. Nah, ceritanya si beban ini nanti ditarik ke bawah, udah ditarik ke bawah, maka dia akan balik lagi ke atas gitu ya, elastis gitu. Ditarik ke bawah, maka akan melontar ke atas gitu. Nah, kalau kita gambarkan, misalkan ini si batangnya, oke, ah, gitu. Nah, ini sudut theta. Jadi kita tarik ke bawah, maka dia akan ke atas gitu. Eh, Nah, ini dia akan mengalami delta X ya, pasti ada perubahan kan ya. Secara vertikal ada perubahan. Nah, ini pertama kita tinjau dulu ya, eh, si titik ini. Karena dia memiliki massa ya, oke. Jadi ini kita tulis mg gitu ya. Si beban ini kan dia memiliki massa gitu. Nah, kemudian karena nanti si bebannya si batang ini jatuh gitu ya, jatuh ke bawah ya. Maka nanti si talinya juga kan agak agak miring gitu ya.
Nah, si tali ini juga pasti agak miring kan gitu ya. Nah, jadi pemodelan kita seperti ini ya. Si tali ini akan miring gitu ya. Nah, ingat tadi ngebentuk sudutnya theta katanya ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kita tahu kalau si MG ini si balok ini kita tarik ke bawah gitu ya. Dan batang ini elastis, maka dia akan melontar ke atas kan gitu ya. Nah, jadi ada gaya yang nanti melontar ke atas gitu ya. Kalau kita tarik MG-nya kan dia akan melontar ke atas. Nah, kalau kita buat formulasinya, ini kan mirip si tegangan tali gitu ya. Dan ini theta karena ini di depan sudut, ini adalah T sin theta. Nah, kayak gitu pemodelan kita ya. Nah, kemudian sifat yang sering kita pakai ketika ngerjain soal kayak gini, itu biasanya kadang ditulis di soal atau kita boleh buat asumsi ya. Untuk sudut kecil gitu ya. Untuk sudut kecil, nilai sin theta itu akan mirip dengan tangan theta. Nilainya akan mendekati tangan theta. Nah, oke. Kemudian kita lihat di sini. Nah, berarti ada yang namanya gaya pemulih ya. Gaya pemulih itu ketika kita tarik ke bawah ya, kalau karena dia bahan elastis, maka dia akan melontar ke atas kan. Nah, gaya pemulihnya sebut saja F ya, yaitu namanya T sin theta. T sin theta. Jadi gaya yang kembali ke titik keseimbangan ya. Gaya yang membuat benda kembali ke semula. Karena tadi udah ditarik mg, kalau kita lepaskan ya karena bahannya elastis, dia akan terlontar ke atasnya. T sin theta. Nah, kita karena biasanya kadang di soal dituliskan ya sudutnya kecil gitu ya. Tapi boleh juga kita buat asumsi ya. Anggap sudutnya kecil. Kalau sudutnya kecil, sinus theta kita ganti dengan tangan theta. Maka ini kalau sudutnya kecil, ini sama dengan T tangan theta. Kayak gitu. Oke, nah untuk definisi tangan theta ya kita berarti lihat gambar di sini ya. Kita lihat dulu gambar ya. Nah, ingat tadi yang ini namanya delta X ya. Perubahan simpangan ya, panjang ya. Kemudian yang garis miringnya sebut saya ini L gitu ya. Dari sini ke sini gitu ya. Panjang dari sini ke sini sebut saja L. Maka untuk tangan theta bisa kita rubah ya. Jadi F sama dengan T tangan theta-nya berarti yang depan ya delta X per panjangnya itu L. Jadi tangan theta bisa ubah jadi delta X per L dari segitiga yang tadi kan itu ya. Delta X per L. Nah, kemudian di bab ini juga kita akan ketemu hukum Hooke ya, mungkin di SMA pernah dengar ya. Hukum Hooke ini yang udah hadir ya. Oke. Hukum Hooke nanti ada yang hukum Hooke bahwa F itu adalah sebuah nilai K ya, konstanta bahan elastis gitu ya, dikalikan delta X. Nah, ini akan sering kita pakai juga di bab elastisitas itu. F itu adalah K dikalikan delta X. Nah, jadi ini sebenarnya sama-sama gaya pemulih ya. Kalau F yang pertama ini sesuai dengan kasus kita, F itu adalah T kali delta X per L. Nah, karena bahannya elastis, bahan elastis itu pasti akan memenuhi hukum Hooke ya. Hukum Hooke itu F itu adalah K dikalikan delta X-nya ya. Nah, berarti ini F yang sama, berarti kita bisa sama dengan kan untuk kasus ini. Wah, sini aja. Nah, berarti ya F ini sama dengan F ini gitu ya. Jadi ini gaya pemulih sama dengan hukum Hooke ya. Jadi T dikalikan delta X per L sama dengan K kali delta X. Maka delta X-nya kita coret ya. Oke. Kalau kita coret delta X-nya, maka kita dapat ekspresi bahwa konstantanya adalah T per L kan berarti. T per L. Oke. Jadi konstanta bahan elastisitas yang sedang kita tinjau itu T ya, tegangan tali per L panjangnya. Nah, kemudian ada hal yang baru juga di sini ada yang namanya osilasi ya. Osilasi itu gerakan bolak-balik gitu ya. Nah, osilasi ini kan memiliki frekuensi ya. Biasanya ditulis omega sama dengan akar K per M. Ya. Karena omega ini nanti kan bisa dibongkar jadi 2 PF ya.
Tapi kadang ditulis juga omega adalah konstanta bahan elastis dibagi dengan massa. Ya. Nah, kayak misalkan kita buat kuadrat ya supaya hilang akalnya, berarti omega kuadrat sama dengan nah K-nya sendiri kan kita udah buat tahu ya T per L. Berarti T per L per M. Oke. Nah, oke, kita rapikan ya, maka omega kuadrat sama dengan T kan ini bagi M per 1 kali 1 per M, berarti di bawah ini pasti TL. Nah, berarti di sini kita dapat tegangan talinya ya. Kalau kalau misalkan di soal ditanyakan tegangan tali, ya, tinggal kali ini. Tegangan tali adalah omega kuadrat dikali Lm. Nah, tinggal dilihat di soalnya omeganya ada 80 kan itu ya. Jadi 80 kuadrat. L itu panjangnya ya 0,03 meter. Panjang si bahan karetnya ya. Oke. Kemudian M itu masanya ya ada 60 kilogram. Nah, artinya kalau untuk nyari tegangan tali bisa dihitung gitu ya. Nah, di sini jadi untuk elastisitas ini belum beres ya. Nanti kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Hal-hal barunya itu ini ada hukum Hooke misalnya, hukum Hooke. Kemudian ini kalau di soal ada kata osilasi. Nah, berfungsi ini omega itu adalah akar K per M. Nanti omega juga bisa dibongkar jadi 2πf ya. Nah, untuk kasus ini kan anak kita analisis per kasus ya. Tapi nanti F-nya kalau elastis itu selalu akan memenuhi K kali delta X gitu ya. Jadi nanti gaya pemulih yang kita dapatkan sama dengan kan saja sama K kali delta X. Ini yang tadi ya data-datanya. Kasihan ada pertanyaan dulu sebelum memang ini belum kakak jelasin semuanya ya. Kakak akan pindah ke halaman selanjutnya dulu biar nanti di halaman selanjutnya kakak jelasin. Ada Razan, Bella, dan Sinta ya. Kakak lanjut dulu aja ya karena belum beres. Ntar kakak balik lagi kalau ada pertanyaan. Atau di chat juga boleh. Karena baru ini. Nah, jadi intinya kadang di soal itu nyari tegangan tali ya. Tadi kita dapat ekspresinya omega kuadrat kali L kali M-nya. Omega-nya sendiri tadi 80 kuadrat, L-nya 0,03, ya, masanya 60. Oke, 6.400 kali 3 per 100 kali 60. Ya. Coret nolnya 2, coret nolnya 2. Berarti 64 kali 18. Ya. Sekitar 11.520 Newton. Ya, kalau ditanyakan tegangan tali. Nah, kemudian di sini ada hal baru juga di elastisitas, ada yang namanya modulus geser ya. Kita belajar istilah-istilah baru ya. Setiap bab baru biasanya ada istilah baru ya. Ada yang namanya G. Nah, ini kan yang ditanya di soal sebenarnya modulus geser. G ini adalah modulus geser. Nah, kalau kita detilkan ya, yang namanya G itu adalah pressure ya, tekanan dibagi dengan regangan gitu ya, regangan geser. Jadi P ini tekanan bagi dengan sigma ini regangan geser. Regangan geser. Kalau kita bongkar lagi, yang namanya tekanan, ingat tekanan pada zat padat ya. Ini kan jadi F per gaya perluas gitu ya. Nah, regangan geser sendiri ya. Regangan geser ini adalah delta X perubahan panjang dibagi L0 ya. L0 itu panjang si benda mula-mula. Delta X itu perubahan panjang ya. Karena tarikan. Karena kita sedang ngomongin elastisitas kan. Nah, dari sini kan kita bisa sederhanakan rumusnya ya. Jadi ini rumus-rumusnya ke kotakin. Ini ya. P-nya jadi F per A ya, jadi masih gitu. Oke, kita lanjut. Kita sederhanain ya. Berarti F per A operasi pecahan ya. Bagi jadi kali tapi dibalikan. Kalau kakak kali yang atas jadi ke atas. Jadi L0 gitu ya per delta X. Nah, nah sekarang kasusnya untuk kasus kita F ini yang mana kan itu ya. F ini yang tadi udah kita definisikan ya. Tadi kan ditulis sini ya.
yang sebelumnya tadi. Tadi kita udah nulis ya definisi dari F di sini. F sini adalah T delta X per L0 kan gitu ya. Yang tadi gaya pemulih yang tadi ya, yang di halaman selanjutnya. Bahwa F itu adalah T dikali delta X per L0. Jadi untuk kasus kita tinggal substitusi karena kita disuruh nyari modulus geser gitu ya. Ada istilah baru namanya modulus geser, itu perbandingan dari tekanan dengan regangan. Tekanan itu F per A, regangan itu delta X per L0. Jadi ada istilah baru. Nah, si F di sini adalah yang tadi ya, T kali delta X per L0. Yang sebelumnya yang tadi kita beres kerjain tadi. Jadi kelas substitusi jadi T kali delta X ya, per L0. Ini A-nya pasti ngikut di bawah. Kali L0 per delta X. Ya. Ini ke rapin dulu sini. Ini delta X. Artinya kita bisa banyak kita coret gitu ya. Delta X-nya kita coret, L0-nya kita coret juga. Jadi T per A. Nah, jadi modulus geser yang kita cari adalah sama dengan T per A. Nah, T tegangan tali kan tadi udah kita hitung ya di halaman sebelumnya itu yang 11.520. Kalau A ini eh, luas penampangnya juga diketahui di soal ya. 0,006. Oke. Maka modulus gesernya dapat itu 1,91. Ini jawaban akhirnya ya. Kali 10 pangkat 9 Pascal. Nah, jadi ini bab baru ya, mungkin ada istilah-istilah baru. Tapi ini yang pentingnya ya. Modulus geser itu F per A per delta X per L0. Sebelumnya modulus geser itu adalah tekanan dibagi regangan geser. Oke, ini contohnya ya. Sekarang kalau ada pertanyaan dulu, kalau enggak lanjut ke contoh soal yang lainnya. Oke, kalau lanjut dulu ya. Kalau tanya di chat aja, sambil lihat istilah-istilah baru ya. Oke. Kita lihat contoh soal yang selanjutnya. Pilihan dulu. Pokoknya kita ngomongin elastisitas ya. Elastisitas itu bahan-bahan yang bisa ditarik kan ada terjadi pertambahan panjang kan. Contohnya seperti ini. Ada ujung-ujung sebuah kawat besi. Kawat ya. Kawat kan bisa ditarik ya. Ujung-ujung sebuah kawat besi dikaitkan ke tembok. Dikaitkan ke tembok. Oke. Nah, gambarnya kayak gini nih. Ini ada tembok kiri kanan ya. Ini ada kayak kawat. Nah, kawat di sini ada massa. Ceritanya ini massanya 70 gram. Kalau kita ini di tengah-tengah ya si beban ini. Maka panjang ke sini adalah L per 2. Yang ini juga L per 2. Oke. Jadi ujung-ujung sebuah kawat besi dikaitkan ke tembok. Nah, dikaitkan ke tembok karena di sini ada dikasih beban, pasti dia akan molor ya. Si ujung si kawat besi ini dia akan molor ke bawah kan gitu. Sehingga gitu, kawat besi melintang sehingga si kawat besi melintang secara horizontal. Itu dia gambarnya, lihat gambarnya. Melintang secara horizontal dengan panjang melintangnya. Dengan panjang melintangnya 1,8 meter. Oke. Kemudian di tengah kawat tersebut ya, di tengah kawat tersebut diberi beban ya kayak yang ini ya, kayak gambar diberi beban
bermassa 70 gram. Bermassa 70 gram. Oke. Tentu saja dengan adanya beban, sebenarnya kan si kawat akan molor kan, gitu ya, akan ketarik ke bawah, gitu ya. Maka ini cerita dulu, sistem berada dalam keadaan setimbang. Dalam keadaan setimbang. Setimbang. Oke. Ketika titik tengah kawat turun. Titik tengah si kawat akan turun sejauh 60 milimeter. Turun sejauh, gambarnya yang tadi ya. TK jelasin nanti. Sejauh 60 milimeter. Oke. Kemudian ceritanya, jika diameter, diketahui diameter. Jika diameter kawat adalah, jika diameter kawat adalah 0,1 milimeter. Oke. Kemudian ada istilah, nah ini pertanyaannya, modulus elastis kawat ya. Nanti banyak istilah modulusnya. Modulus elastis kawat tersebut, kawat tersebut sama dengan berapa gitu? Sama dengan titik-titik ya. Satuannya jadi Newton per meter kuadrat. Gunakan, kita perlu G di sini. G-nya 10 aja ya, biar gampang. Oke. Pertama kita gambarkan dulu ya. Di fisika itu paling biar visualisasinya ya, untuk menyelesaikan soal fisika, coba kita gambarkan dulu gitu. Fenomena apa yang terjadi ya. Tentu saja dengan adanya beban ya, maka si kawat tadi yang asalnya horizontal dia akan turun kan itu ya. Kak jawab. Jadi, nah tadi kan ada dua tembok kiri kanan ya. Asalnya kan kawatnya lurus gitu ya. Nah, dengan dikasih beban gitu ya, pasti nanti akan molor ya. Jadi nanti keadaannya akan seperti ini kan pasti. Nah, kawatnya akan kayak gini. Gambarin dulu. Oke, sebut saja kita perlu sudutnya ya. Dengan horizontal sebut saja ini alfa. Oke. Ini juga pasti sama ya. Alfa. Nah, jaraknya tadi jarak penurunannya si kawat ini setelah dikasih beban adalah 60 milimeter kan. Oke. Panjang dari sini sebut saja ini L0 gitu ya. Oke, awalnya. Nah, pertama kita lihat dulu gambarnya, kita analisis dulu gambarnya ya. Kita buat skemanya dulu. Jadi kan seolah-olah ada titik gitu ya. Dia akan, ya si massa tadi akan ada M kali G karena dia memiliki massa, ada G berat ya. Kemudian seolah-olah ketarik kedua arah kan gitu ya. Nah, jadi gitu kan gitu. Ada dua tegangan tali kan gitu. Nah, ini sebut sudut dengan horizontal ya. Boleh alfa, boleh theta sama. Nah, biasanya nanti kita perlu trigonometri ya untuk membantu kita, maka kita buatkan dulu trigonometrinya. Kalau ditanyakan cos theta, ya, ingat yang horizontal itu L0 kan itu ya. Jadi kita lihat di sini, yang ini kan L0 nih, bawahnya. Maka kalau cos theta berarti L0 ya, per miringnya. Ya. Si miring ini sebut saja L gitu ya. Eh, ya nggak apa, kita sebut saja L. Ya. Kalau yang horizontal itu kan keadaan awal ya. Biasanya keadaan awal ada nolnya gitu ya. Panjang pada saat T sama dengan nol, sini L0 gitu. Nah, kalau yang miring kan beberapa saat berikutnya sebut saja panjang L gitu ya. Maka dari sini ekspresi L-nya ya kalau dibalik adalah L0 per cos theta kan itu. Ya L itu yang miringnya kan itu. Oke, kemudian tadi kita lihat di soal juga ada beberapa informasi ya. Kita tuliskan dulu di sini. Eh, Kan tadi mm, si kawat ini kalau kita zoom gitu ya, bentuknya silinder gitu ya.
dia itu memiliki luas penampang, nanti akan kita pakai ada A di sini. Kemudian ada F gitu ya. Hal itu nanti. Nah, di soal ingat tadi ada kata setimbang ya. Nah, biasanya soal itu ada maksudnya. Kenapa ada kata setimbang? Karena kita bisa nulis sigma Fy sama dengan 0 kan itu ya. Karena di soal ada kata setimbang kan itu. Nah, kemudian kita lihat gambar ini ya. Oke. Ini kalau kita proyeksikan ke atas itu kan pasti ada sin theta ya. Dari dua kawat ini akan muncul dua sin. Ada dua proyeksi ke atas gitu ya. Maka kita lihat di sini ada dua T sin theta. Karena panjang dari sini ke sini kan karena di depan sudut miringnya T ini pasti T sin theta kan itu. Nah, tapi T sin thetanya ada dua dari kanan dan kiri gitu. Maka kalau tulis sigma F-nya adalah 2 T sin theta. Ya, ke bawah itu mg. Ya. Si bebannya kan memiliki massa ya. Min mg sama dengan 0 gitu ya. Mg-nya kata tarik keluar maka 2 T sin theta sama dengan mg. Oke, yang ini Kak simpan dulu ya sampai sini dulu. Oke, nah sekarang kita mulai dulu dari hukum Hooke ya tadi. Pokoknya kalau ada elastisitas, salah satu yang sering kita gunakan hukum Hooke ya. Oke. Hukum Hooke itu F, sebuah gaya pemulih adalah konstanta dari sebuah bahan elastis ditambah ditambah dengan pertambahan panjangnya. Ya. Kan elastis ya pasti ada pertambahan panjang. Berarti F gaya pemulih ya adalah K yang namanya delta L ya pasti ini L akhir dikurangi panjang L awal kan. Kita lanjutkan dulu. Maka eh, nah F-nya di sini. Ntar, saya cari dulu. Sebagai F-nya itu. F di sini ya tegangan tali ya. Eh, Oke, oke. Jadi F di sini ya adalah si tegangan talinya kan itu ya. Karena di sini nggak ada yang lain lagi gitu ya. Yang berfungsi sebagai gaya pemulih ya si tegangan talinya. Ya. K, kalau tadi L kan udah ya, yang ini nih. L-nya udah kita buat seperti ini. K dalam kurung L0 per cos theta min L0. Oke. Kita sederhanakan dulu, rapikan gitu ya. Maka si T adalah KL, dua-duanya ada L0, K tarik aja. KL0, berarti tinggal 1 per cos theta min 1. Oke, bentuknya kayak gini dulu ya. Jadi kita, yang berfungsi sebagai F di sini adalah si tegangan talinya kan itu ya. Karena nggak ada gaya yang lain kan, gaya pemulihnya ya dari tali. Eh, kan gaya pemulih itu ketika kita tarik ke bawah dia akan melontar ke atas gitu ya. Nah, jadi maksudnya si tegangan tali. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, kita udah punya ekspresi ini ya, 2 T sin theta sama dengan mg. Nah, tentu saja T yang ini ya adalah ekspresi yang ini kan gitu ya. Kan sama-sama si tegangan tali ya. Jadi 2 substitusi nilai T-nya yang ini. Jadi T itu bentuknya kayak gini. Masukin ke sini ya. Jadi 2 dalam kurung KL0 kali 1 per cos theta min 1 dia tutup. Di sini ada sin theta atau sin theta sama dengan mg. Oke. Tinggal kita operasi matematik ya. Jadi ini 2 KL0-nya kakak tarik. Oke. Oke, di sini. mm, mm. Nah, di sini kan ada sin theta ya. Sin theta-nya kakak kalikan ke sini ya. Sin theta per cos theta jadi tangan theta. Kali min 1 ini jadi min sin theta. Sama dengan mg. Oke, berarti ekspresinya 2 KL0 ya. Oke, ini tangan theta itu kan sin per cos ya. Kakak keluarin sin theta per cos theta. Berarti 1
min ini supaya jadi sin theta, ya berarti yang cosnya yang harus hilang gitu. Berarti ini cos theta. Coba kita kaliin sin theta kali cos theta, ini kan kecoret ya. Oke, itu sama dengan mg. Oke, di sini sini kita mau nyari nilai k-nya ya. Di sini kita mau nyari nilai k ya. Maka tinggal di aljabar aja sebenarnya. Tapi kakak rapihin dulu. Oke, jadi 2k L0 gitu ya. Ini tangen theta. Ini 1 min cos theta sama dengan mg. Nah, dari sini kita bisa dapat bentuk k ya. Berarti bentuk k itu di sini ya. Ya, yang ruas kanan tadi ya. Mg dibagi sisa ruas kiri kan itu. Berarti 2 L0 tangen theta 1 min cos theta. Kita rapin dulu. Tangen theta. Oke. Nah, kalau di sini berarti K-nya tinggal kita masukin angka-angkanya ya. Oke, kakak sebelum lanjut ke review dulu ya, poin-poin pentingnya. Jadi ada batang gitu ya, kawat gitu, kawat besi. Awalnya dia horizontal, kemudian karena dikasih beban, tentu saja akan molor ke bawah kan itu ya. Nah, karena molor ke bawah ya, nanti bentuknya kan kayak gini gitu ya. Kemudian di soal ada kata setimbang ya, maka sigma F-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini kan kalau kita proyeksikan kan talinya ada kiri kanan gitu. Maka ada 2T sin theta. 2T sin theta sama dengan mg. Nah, kemudian ini hubungan trigonometrinya. Nah, pasti kalau kita ngomongin elastisitas, arah kita itu ke hukum Hooke pasti ya. Sebuah konstansa dikali pertambahan panjang kan gitu. Oke, hukum Hooke ya. Nah, F ini bisa disebut gaya pemulih juga. Ya, gaya pemulih di sini ya pasti si tegangan tali gitu ya, yang melontarkan tegangan tali gitu. Jadi ketika kita tarik ya, kalau kita lepaskan si talinya ke atas ya, maka F-nya diganti dengan T. Ya, ini trik matematik ya. Oke, oke, tinggal sedikit lagi, tinggal kita masukin angka-angka yang ini ya. Oke. Kalau pertanyaan di chat aja ya, mungkin ini karena baru. Oke. Tapi harus kakak kenalkan juga karena 1 bulan lagi mungkin UAS kalian ya. Desember mungkin gitu ya. Kita cek. Jadi nomor 1 ujian UAS ya ini elastisitas ya. Intinya hukum Hooke-nya ya. Oke. Tadi kita dapat harus dari ekspresi K dulu ya, bahwa K itu adalah MG M kali G per 2 L0 tangen 1 min cos theta. Oke. Nah, ini udah ada angka-angkanya ya, tinggal masukin aja. Masanya udah ada 70 gram ya. G-nya 10 per 2 panjang awalnya 0,8 ya, L yang secara horizontal tadi 1 min cos theta. Nah, kan ini ada 1 min cos theta, kita selesaikan dulu ya, ada cos theta-nya di sini. Berarti kita buat segitiga aja, biar kelihatan. Ini tetanya. Nah, yang horizontal adalah kan panjang ketika dia belum ada beban, sebut saja L0 kan itu ya. Nanti akan ada H, yaitu ya penurunan ketinggian ya, disebabkan adanya beban ya. Kawat yang tadi ingat yang asalnya seperti ini ya, berubah ketika dikasih beban kan jadi gitu. Ya ini kan H, hanya itu yang ini. Oke. Nah, kita buat di sini dulu tangen theta ya. Berarti H per R0 kan Y per X gitu ya. Berarti kita bisa dapat di sini sudutnya ya. Kan nanti akan kita masukin ke sini. Ya. Masukin aja tadi H-nya kan 60 mili ya. Si L0-nya juga ada 1,8. Ya. Selesaikan ini pakai kalkulator ya. Kalau yang ini harus pakai kalkulator. Maka nanti didapat ya di shift ya di arcus tangan ya inverse. Katanya pasti dapatkan 1,9 derajat gitu ya. Oke, nah nanti yang kita perlu ini bukan tangen theta tapi cos theta. Masukkan jadi cos theta-nya adalah sekitar 0,99. Oke, nah 0,99 masukin sini kan itu ya.
Jadi oke, satu min cos theta. Ya, mm, mm. Ya, silakan dikerjakan ya angka ini. Sekitar segitu ya. Wait, wait, wait. Satu min cos theta-nya dulu kita tulis. Kan ini 2 dikali L0 ya, kali tangan ini gitu ya. Tangan dari ini selesaikan dulu ya. Eh, 2 L0 tangan. Tangannya sendiri. Oke. Hmm, Ya bisa dicari ya. Eh, karena tetanya udah dapat gitu ya. Artinya kita punya nilai K gitu, belum kerjain pastinya. Kita dapat nilai K dari segitiga ini. Nah, di ujungnya biasanya soal elastisitas itu ujungnya nyari modulus ya, modulus. Nah, yang modulus yang tadi udah kita sentuh ya, konsepnya itu modulus ya, G, modulus geser. Tadi udah kita ketemu itu F per A dibagi pertambahan panjang per panjang awal kan gitu ya. Jadi kalau secara matematik ya F per A jadi kali ya, bagi itu jadi kali, ini dibalik ya. Jadi L0 per delta L kan. Oke, ini boleh juga kita switch ya. F per delta L dikali kadang nulis L, kadang nulis L0 sama aja ya. L sama L0 itu panjang awal. L per luasnya. Oke. Nah, di sini kan nanti F per delta L, hmm, F per delta L itu adalah K ya. Karena ingat tadi hukum Hooke ya, bahwa yang hukum Hooke F dikali delta L kan. Eh, Jadi kalau sama-sama dibagi delta L ya, kakain jadi data balik-balik. F sama dengan K kali delta X. Hukum-hukum itu F sama dengan K dikali delta L kan itu. Maka kalau di sini K ingin jadi K itu kan F dibagi delta L. Makanya nanti trik ngerjain soal, kadang kita ngegabungin F per delta L-nya supaya bisa diganti dengan K gitu. F per delta L dikali L per A. Ya. Oke, di sini K ganti warna deh. Maka nanti ingat tujuan kita mau nyari G gitu ya. G itu berarti nanti F per delta L adalah K. K itu yang tadi kita hitung tadi ya, angkat yang tadi. Yang tadi kita hitung ya ini. K dikali panjang awalnya berapa ya. Boleh dibagi luasnya. Kalau ini ada di soal di sini. Nanti K-nya itu sekitar 6,47 kali 10 pangkat 3 kali nanti L0-nya panjang awalnya 1,8 ya. A-nya luas ya. Pi kali R kuadrat. Eh, Jari-jarinya diketahui ya. Mili katanya. Ya ada sebuah angka. Ini nanti kita akan berhenti dulu ya. Kita break dulu 5 menit. Nanti masuk lagi klik link yang sama ya. Jadi ini kakak kotakin ya. Konsep-konsep pentingnya tentang modulus geser. Ya. Kalau ketemu F, kadang kita dalam ngerjain soal buat ekspresi F per delta L ya. Karena F per delta L bisa kita ubah jadi K kan gitu ya. Dengan K bisa kita buat dulu bentuknya ya. Oke. Kita break dulu ya 5 menit ya. Oke, nanti klik lagi link yang sama ini. Jadi ada istirahat dulu.